Baik Ibu, Bu, kalau jam setengah 7 itu rumah saya dekat masjid, itu pasti ada azan, jadi 13 nawai. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat malam Bapak Ibu. Ini kok pagi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Oke, kemarin Kemarin sampai mana ya? Saya kemarin itu minggu kemarin sampai Surabaya, Bali. Jadi saya lupa itu ya. Sampai mana Bapak Ibu? Ah, halo, wong ini Bi. Halo. Kemarin itu presentasi Scratch, Pak. Oke, oh iya iya iya. Iya. Yang kan ini kan produknya ada dua ya, yang pokok aja scratch-nya. Terus yang kedua artikelnya. Sebenarnya kelas ini kan saya juga ngajar lagi ya, atau G. G Yep, ngajar lagi Pak. besok. Besok. jadi nganti ora bosen karo aku. Boten, Pak. Ayo, Iya. aku. Siapa yang mempresentasikan entah itu scratch-nya. Kemarin scratch-nya saya sudah sedikit singgung masukan-masukan ya. Tetapi saya pengen yang papernya coba. Papernya ada yang sudah selesai coba. Atau sampai mana silahkan monggo. Mbak Putri ya, Mbak Putri biasanya yang jadi Mbak Putri. Iya Pak, sudah. Hmm. Saya presentasi lagi Pak. Lah piye koncone jenengan ki ya oh dia ira iso ya menang wae kok. Iya Pak. Untuk Hmm. artikel nggih Pak. Iya, Iya sebentar Pak. ini kelasnya. Biasanya buka ini barang, buka ini ning di buka ini ki. Lagi pengajian. Saya masih di luar, Pak. Jenengan udan-udan yang jebol apa mau udan-udanan tapi tebu, bu. Sebentar, Pak. Sedang ada kebutuhan sebentar, Pak. Tak kira Sambil jenengan iki Zoom ini, Pak. masa kecil kurang bahagia ngono udan-udanan yang jebol, Nggih. payu melayu. Izin off cam nggih, Pak. Hmm. Mau ada yang mau ditanyakan tapi ada kebutuhan keluar, oh, Pak. Kebutuhan keluar itu apa? Apa yang diluarkan kebutuhannya itu? Monggo Bu Putri, Mbak Putri. Dia mohon izin share screen Pak. Sudah terlihat nih Pak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Oh nggih. Nah, sudah nggih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Waalaikumsalam. dan rekan-rekan mahasiswa Rombel C MPD 2024. Nah, untuk saat ini saya hendak mempresentasikan artikel yang berjudul Pengembangan Media Sri Kandi berbasis Scratch, materi Indonesia Kaya Budaya kelas 4 Sekolah Dasar. Mbak, bentar. Sri Kandi itu maksudnya Sri Kandi ada
kepanjangannya nggak? Ada, Pak. Itu akronim dari Seni Rakyat Indonesia, kekayaan budaya dan kekayaan adat dan inspirasi, Pak. Itu nama media dari Scratch-nya. Oke, langsung ke coba pendahuluan. Yang kemarin ini sudah dipresentasikan untuk pendahuluan. Ya, saya mau lihat sekilas eh, eh, reading skill saya. Hmm. Oke. Jadi pendahuluan ini ada definisi secara umum, Mm-mm. secara global. Tapi saya melihat kok banyak Indonesianya ya. Enggak, Pak. Kemarin hanya satu dari enggak, dari pen. Mm-mm. Iya, Mbak, Pak. itu atas. Jadi rasa presentasi ya, saya mau langsung lihat. Nah, di paragraf pertama itu jenengan ngomong itu secara gambaran umum terkait dengan eh, pendidikan secara global loh. Nah, Ya. sebenarnya pendidikan secara global itu kan kalau kita baca-baca paper-paper internasional itu kan Anda harus jeli tentang isu global. Nah, Nah, baik. isu global di dalam konteks pendidikan itu apa? Nah, itu menjadi gambaran umum yang mana isu global itu dikaitkan dengan misalkan apa? Karena ini pembelajaran media pembelajaran, misalkan isu global terkait dengan eh, apa pendidikan abad 21 itu seperti atau pendidikan transformasi. Nah, itu bisa diambil dari sumber-sumber referensi eh, internasional gitu ya. Yang menjelaskan seperti apa. Biasanya kalau kalau umumnya orang itu kan misalnya mau membahas matematika, ya toh, pembelajaran matematika itu dia patokannya ada pizza, bisa. Nah, kalau kajian saya itu terkait dengan disabilitas itu, berarti isu globalnya ya isu-isu terkait dengan eh, equality dan equity, kesamaan dan persamaan hak. Nah, kayak gitu. Jadi yang saya katakan gambaran umum itu seperti itu, yang mana isu global yang saat ini lagi berkembang itu diangkat di paragraf pertama dan tanggapan Anda itu seperti apa kayak gitu, Mbak. Pak. Itu ya. Iya. Jadi misalkan data terkait dengan apa internasional, itu jadi semacam kalau kita membaca paper pertama itu, oh orang ini itu update gitu ya, update sekali terkait dengan pembelajaran digitalisasi di internasional seperti apa, ya seperti itu ya. Oke, paragraf kedua. Kedua, masih menyebutkan secara global, Pak. Terkait kesenjangan digitalisasi secara global. Ya, digitalis secara global tapi literaturnya lokal gitu ya. Hmm. Jenengan kan iso wae iki goleke jenengan gini misalnya ning POP kan bisa toh. Bisa, bisa, Pak. POP itu Anda itu keywordnya atau title-nya itu anggap aja title-nya itu ditranslate dulu terus di Inggris terus dipastekan di situ kan jadi paper-paper internasional gitu loh. Ya, baik, Pak. Kalau kalau di dosen itu ya paper-paper yang terindeks jurnal internasional seperti Scopus atau WOS gitu ya. Kalau mahasiswa ya Baik, Pak. nasional juga boleh gitu ya. Baik, Pak. Terus
gunakan kata depan, jangan konjungsi ya. Itu ya. Banyak sekali saya melihat itu kata konjungsi masih di depan ya. Terus mengutip pun jangan satu, Mbak Putri, bisa 2, bisa 3 gitu kan. Sudah saya ajari ya. Berarti kan artinya bahwa Anda sudah membaca paper 1, paper 2, paper 3, Anda bisa mereduksi, bisa merangkum menjadi satu narasi, pernyataan, sehingga tidak perlu satu gitu ya. Oh, Oke, paragraf ketiga mau mau bahas apa ini paragraf ketiga ini? ini adalah eh, gap, Apa? gap, gap teori, Pak. Oh, gap research. Oh, riset kok yang ini. Gap teori, Pak. Nyambung, lalu dengan tulis piye ya? Ya, ini masih berkaitan dengan paragraf sebelumnya sih, Pak, tentang kesenjangan dari Hmm, digitalisasi secara global ini. Sebutkan aja menukik ke digitalisasi itu berikan data, berikan data, kita gap fenomena toh masih toh. Ya, Pak, gap research. Data-data terkait dengan data eh, digitalisasi di pembelajaran di Indonesia itu seperti apa gitu. Nah, Baik, Pak. pembelajaran digitalisasi di Indonesia itu seperti apa, terus datanya seperti apa, kurun waktu tahun berapa, itu kan menjadi hal yang menguatkan uh, uh, pernyataan jenengan itu. Baik, Pak. Itu dalam itu ya nanti ya, dalam itu kata konjungsi gitu. Terus Nah, ini di gap teori, Pak. gap teori. Gap teori ini kalau bisa gap teori, kalau artikel atau papernya yang jenengan kutip itu kualitatif, Ya. berarti teori pendidikan apa ya, teori pendidikan progresif. Ini, Data dan gap teori terkait kuantitatif berarti ada temuan data secara kuantitas signifikansi hasil kuantitatif. baik, Pak. Jadi kan karena ini R&D itu kan bagian dari mixed method. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Terus Anda harus menjelaskan, nah data gaps artikel papernya kualitatif berarti pakai teorinya apa, kalau di kuantitatif hasil temuannya itu dijabarkan secara kuantitas signifikan atau peningkatan seperti apa. Oh, no. Tapi kan ini kalau saya itu lebih condong ke kualitatifnya ternyata, Pak. Di R&D Iya, loh. karena tidak ada itu kan, Pak. Pada penyusunan artikel ini tidak dites untuk pretest dan posttestnya, Pak. Tuh. Lah jenengan nggak apa gitu. Metode nanti apa metodenya? Menggunakan angket saja, Pak. Sudah cukup mendukung atau belum ya, Pak? Angket itu kuanti atau kuali? Wanti, Kuanti. Angket itu berapa persen? Ano toh? ada, Pak. Nah, hijau maksudku yang ngono. Berarti tidak perlu pretest dan posttest ya, Pak? Hmm, ya harusnya perlu. Baik. Nanti dulu, maksudnya ini belum sampai ke situ. Nanti nanti tak jelaskan di. Jadi sebenarnya di latar belakang itu kalau ini R&D itu ya Anda harus menjelaskan
gaps riset kalau papernya adalah kualitatif, hasilnya pakai teorinya siapa. Kalau kuantitatif, pastinya itu hasil atau temuannya atau di abstrak atau di conclusion itu kan dia menjelaskan tentang data signifikansi atau apa ya berapa persen itu pencapaiannya dan itu kan kayak gitu di kuantitatif. Iya. Nah, dia ada data temuan kuantitatif juga. Nah, masalah nanti metode nanti dulu kita harus fokus di latar belakang, harus data itu Oke. ditampilkan. Itu ya, terus saya tidak eh, me- membaca yang menggunakan media Scratch-nya itu. Scratch itu kan ada toh. Ini kan menggunakan media Scratch. Iya, Pak. Nah, Anda harus menjelaskan penelitian-penelitian yang menggunakan media Scratch itu jadi satu temuan yang menarik untuk solusi gitu loh. Oke. Itu ada di bawah ini, Pak. Di bawah gap teori. Nanti, Benar. Nah, oh iya, kurung, kurung. Nah itu ya banyak penelitian, itu banyak itu kok so. Tuh, di Scratch-nya mana Scratch-nya? Oh, Scratch. Oke, 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 terus. ini juga sama, Pak. Kemudian ini kesimpulannya, Pak, dari latar belakang. Kuliner ya bahasa Indonesia dengan mengintegrasikan konsep iya, ya. Oke, paper-paper Inggris ya nanti ya internasional ya ditambahi terus bahwa Metode penelitiannya saya ambil dari Prof. Azhar Asman. oke, itu sebenarnya bukan punyanya Pak Azhari itu punya ADDE. Kamu nggak punya ADDE toh? Terus pernah tak kayak kasih bukunya R&D nggak? Oke. Hah? Belum. Oh, belum ya. Belum. Masa? Saya punyanya Bob and Gal gitu ya. Work and Bentar. Ya, ono ya. Harga. Kalau ini punya Pak Azhari, boleh sih coba Pak Azhari itu juga nganu, juga mengutip dia dari bukunya siapa gitu ya. Saya itu lupa. Ah, bentar. Itu saya lupa punya adik ini punya siapa ya. Saya punya dulu. Ah, saya punyanya Bob and Gal ya, tak kirim nih chat ya. baik, Pak. Tapi kalau punya adik ya apa-apa. Saya tak carikan. Ini Ya. lagi proses di
Sudah terkirim ya, nih chat. Halo? Udah, Pak. Iya, ampun, Pak. Saya melihat ada paper aja ini. Kirimkan ya. Oke, Mbak. Ya, Mbak. Tapi kan di Bapak itu udah udah kafe nih. Mohon maaf, Pak, suaranya pelan. Sudah terkirim toh? Sudah, Pak. 3 file. Ya. Bahwa angket jadi harus dijelaskan analisis kebutuhan berupa pedoman wawancara untuk guru dan angket siswa. Nah, wawancara itu siapa yang akan diwawancarai dan siapa yang mau diwawancarai, siapa yang diwawancarai, wawancaranya terkait hal apa,
Nah, terus angketnya itu namanya angket apa? Angket angket respon atau angket apa terhadap siswa untuk mencari apa? Itu dijelaskan secara operasional. Oke, bahwa ini rencana pakai sampel berapa siswa? 21 siswa, namun hanya di satu sekolah, Pak. Belum di sekolah yang apa? Satu tingkat. Itu kalau satu sekolah 41 berarti ada berapa kelas? 21 siswa, satu kelas, Pak. Jadi ini 41. 21, Pak. 21. Hmm. 21 siswa, satu kelas. Iya. Arti nanti yang diangket kok ono pretest postas itu piye maksudnya? Ini salah, Pak. Mohon maaf, Pak. Nah, yang betul apa? Instrumen berupa lembar keefektifan angket respon. Maksudnya? Hmm. Karena ini belum melaksanakan pretest dan posttest, jadi yang dinilai peningkatannya itu menggunakan instrumen angket respon guru dan siswa. Lah iya maksudnya desainnya itu angket itu dikasihkan seperti apa? Angket diberikan setelah ada stimulasi, setelah ada mediator, Pak. Oke. Terus berupa pertanyaan yang mengukur pemahaman siswa, kemenarikan siswa. Pertanyaan yang mengukur itu maksudnya piye? Pertanyaan kok mengukur. Sebentar, Pak. Ah, ini untuk analisis kebutuhan ya, Pak. Ini kamu paske karo paper Pak Zahri ya? Nggih, sudah, Pak, ini. Oh. Di di metode ini piye ngono nan? Nggo prestas postas apa Kalau Pak Asheri itu tidak sampai dengan implementasi dan evaluasi, Pak. Hanya sampai dengan sampai mana? desain, Pak. Desainnya? Nggih. Jadi nanti hanya sampai dengan presentase dari validasi ahli, Pak. Oh. Lah nggawa pretest postas enggak? Untuk artikelnya Prof. Asheri tidak menggunakan pretest dan posttest. Wawancara Hmm. Ya itu disesuaikan aja. Wes sesuaikan belum? sudah, Pak. Jadi Enggak. Oh sudah. seperti ini, Pak, kalau dari Prof. Asheri. Hmm. Nggih, wawancara ke ahli. Oh, Pak pakar ya. Nggih, pakar. Tapi ini Yang, baru yang yang kuantinya. sebentar, Pak. Oh, iya. Kuantinya di analisis kebutuhan, Pak. Oh ini. Nggih, Hmm. guru Ini dan kamu. Hmm, oke. Mas kebutuhan. Iya, ya. Ayo naik ke atas metode. kode. Ya, ya itu. Oke. Bawahnya lagi sampai mau tadi terakhir malu. Oke, persiapan instrumen ya itu dijelaskan secara operasional ya. Iya, Instrumen
angketnya itu namanya instrumen angket apa. Untuk angket itu kan sebenarnya non eksperimen. Ya, nggih. Non eksperimen. Angket itu kan non eksperimen. Artinya dia tidak memberikan apa namanya soal atau apa ya yang tapi dia merespon aja responnya. Nah, Ya, berarti kan kalau kalau saya bagusnya itu eh, angket sebelum dan angket sesudah itu memang harus perlu. oh, nggih. Angket sebelum diberikan media kamu, ya toh, terkait dengan apa? Terkait dengan, nah itu angketnya angket apa dulu? Angket merespon tentang apa? Nah, terus setelah misalkan angket merespon tentang materi, materi itu apa? Materi pembelajaran apa itu? Pas, IPAS Pak. ya. Hmm. IPAS itu seperti apa? Setelah itu, toh, Nggih. dikasih dikasih treatment, yaitu berupa treatment apa namanya media Hmm. itu diangkat lagi responnya seperti apa. Nah, itu Oke, kan menjadi hal kuanti nggih. itu. Di samping itu kan menjadi bahan untuk dianalisis seperti itu. Baik, Itu ya. nggih. Pak, namun ini yang validator dari ahli yang diambil dari dosen kan belum, Pak. Itu bagaimana? Ayo mana mana. Ayo kirim ke saya. Yang dikirimkan medianya nggih, Pak? Oh, linknya. Iyalah, kirim ke linknya, kirim. Kamu ngirim WA, Nggih. linknya, scratchnya, terus kamu juga ngirim lembar validatornya. Baik, Pak. Butuh berapa? Kalau dari Pak Prof. Azari yang kemarin luring itu 3 dosen ya, Pak? 3 dosen. Nggih. Kalau guru baru 5. 3 dosen ya. Hmm. Ya, Berarti, nanti tak carikan. nggih, Pak. Berarti angkat yang untuk dosen itu masing-masing adalah validator media, materi, dan bahasa, Pak. Atau media semua. Nah ini, Anda mau memfokuskan pada media aja atau kompleks? Kalau saya kompleks. Jadi media ada, ya toh, validator media, validator materi, sama validator apa? Bisa. Bahasa. Baik, Pak. Bahasa boleh. Nah, kalau saya kok bagusnya boleh media, materi, karo jangan dosen. Ini kayak guru di luar sekolah itu, tapi yang sudah S2 itu Nggih. tentang eh, kepraktisan. Eh, jadi yang sudah berpengalaman S2, terus itu media media maksudnya intinya instrumen itu isinya itu apa namanya media pembelajaran itu supaya praktis praktis enggak kayak gitu toh. Nanti kan Operasionalnya, ya, Pak. apa Operasional medianya, nggih, Pak. dia di depan kan butuh guru tuh yang memang
apa pengalaman mengajar secara real di kelas, bukan dosen. Karena dosen ngajarnya mahasiswa. Kalau guru kan ngajarnya siswa. Tapi memang validatornya harus ya minimal S2, terus sudah berpengalaman, mungkin guru berprestasi atau kayak gitu. Itu boleh. Oh no. Baik, Pak. Ada gambaran nggak? Kalau kemarin saya sudah ke rekan-rekan yang S2, Pak, tapi berupa kualitatif, Pak. Jadi wawancara seperti itu, Pak. Oh, Ya itu sekalian kayak iku ya apa-apa. gini dari dosen lain dua. Kemudian ini rekan saya yang sudah studi S2 D3. Kasihkan itu yang memang praktik prak- yang praktis gitu, pragmatisnya ada pendidik ya. Baik, Pak. Oh, oke ya. Baik, Pak. Lagi tadi sampai mana tadi? Metode Hmm. untuk menjelaskan angket apa, respon seperti apa, dan secara operasionalnya. Skala Likert. Oke, Kasih teori itu ya. Kamu menggunakan skala Likert atau sumber, bukan teori sumber ya. Teori sumber pakai skala Likert punyanya siapa, papernya siapa, kayak itu boleh. baik, Pak. Oke, bawah. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa siswa cenderung kurang promosi dengan model pembelajaran tradisional, sehingga berdampak. Ini maksudnya mau apa jenengan itu? Jadi, Ini kan, eh? ketika observasi itu lebih penggunaan media yang teknologi itu kurang, Pak. Jadi, Kenapa harus di metode? oh Apa iya, hubungannya iki? oh Wong iya, iki ceritanya metode kok. G, Eh? di latar belakangnya, Pak. Mbone latar belakang saya kok ameh muni metode kok sampai tekan koyo ngene. Oh iya, Pak. G, maaf, Pak. Bilang aja nanti itu. G, Justru yang skala likatnya itu dijabarkan nanti skala likat persentase mengukurnya seperti apa kan belum ada itu situ. Pak. Yo, oke, hasil dan pembahasan. G, Ini hasil dan pembahasan. Pertama, kamu menjelaskan tentang analisis kebutuhan media pembelajaran. hmm, apa yang kamu gunakan, teknik apa. Ini kuantitatif juga ada sumber-sumber data mencari dokumentasi dan lain sebagainya, Pak. Jadi ada kuanti dan kualitatif. Kuantinya mana? Kuantinya tadi berupa angket yang presentase, kalau Oh, kuali itu dokumentasi, RPP, dan lain sebagainya. oke. Terus, bawah. Enggak ada wawancara. Bagaimana, Pak? Ada wawancara. Wawancara kepada guru, Pak. Tapi di sini saya condongkan ke kuantinya. Oke, ya, ya, ya. Nah, ini sudah ada teori juga ya.
Artinya kamu pada tabel 1 merupakan hasil analisis kebutuhan siswa. Eh, jangan kata-kata mereka itu nggak boleh ya. Oh iya, Maksudnya mereka itu apa? peserta didik, Pak. Iya, bahasa-bahasa siswa atau peserta didik yang konsisten. Nah, hasilnya seperti apa dari presentasi itu baru dikasih teori. Oh, nggih, Pak. Begitu pula yang di bawahnya juga. Jadi data dideskripsikan. Nah, bahasanya ini kan dideskripsikan. Jadi kuanti itu deskriptif, deskriptif ya. Nah, ini namanya dideskripsikan. Setelah dideskripsikan, baru diperkuat dengan teori-teori seperti itu. Nggih, Pak. Berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif bukan deskriptif, tapi naratif ya. Karena ini kuanti ya deskriptif, baru dikasih teori. Nggih, Pak. Oke, next. Tahap desain, Pak. Tahap desain. Iya. Berarti tahap desain ini kan berarti langkah-langkah waktu Anda membuat. Iya, Eh, kalau nggih, sebelumnya perangkat apa saja, ya toh? nggih. Toh, terus langkah-langkahnya seperti apa, proses proses desainnya seperti apa, penyusunan desainnya. Nah, ini kan berarti Anda menggunakan perangkat lunaknya Canva. Canva-nya itu ada versionnya enggak? Tidak, Pak. Canva web. Oh, Canva. Bilang aja Canva Web. Nggih, Pak. Terus Microsoft Word-nya tahun piro? Berapa ya? Aku kurang lebih. Ah, nanti saya cek lagi, Pak. Kan spesifik harusnya toh. Iya. Terus, Dan media software Scratch-nya untuk pembuatan prototipe. ah, iki tulisannya prototipe hilang guys. Iso ra kowe? Nah, habis itu. Artinya gini, kamu kamu buat eh ini kan ceritanya per layar ya, per slide ya, atau gimana? Ya, ini per slide. Kemudian yang ini blok coding-nya, Pak. Bagus lagi per slide kasih narasi, terus codingnya seperti ini, kayak gitu. Iya, Pak. Jadi nanti untuk per slide yang dikasih narasi itu dalam bentuk, kan kemarin saya sudah tampil ada gambar, narasi, dan codingnya, Pak. Itu katanya terlalu kurang menarik kalau tampilannya tabel seperti itu, Pak. Bukan tabel loh. Hmm. Ini kan slide pertama Sri Kandi. Oke. Nah, Sri Kandi itu dinarasikan. Artinya dinarasikan kamu membuat background kayak gini itu pertimbangannya desainnya seperti apa. Terus ada tokoh, berapa tokoh, kayak gitu dengan warna background warna yang dominan warna apa, alasannya apa, kan gitu toh. Iya, Pak. Terus slide yang kedua yang mana ini? Slide yang kedua itu sebenarnya ada 50 slide kalau di Scratch-nya langsung, Pak. Tapi ini saya ringkas menjadi yang inti-intinya saja Nah ke iya, materi. kalau begitu kamu di atasnya sebenarnya cerita bahwa mem- me- membuat 52 slide gitu kan ngono harusnya toh. Secara secara jujurnya kan kayak gitu toh. Menggunakan
mendesain 50 slide. Tapi kamu tampilkan itu hanya salah satu contohnya. Keunggulan dari Scratch kamu itu salah satunya ada di ini. Slide pertama narasikan fitur-fitur apa saja, tokohnya apa. Nah, ini kan jadi semacam keunggulan storyboardnya Anda itu. Baik, Pak. Terus Tahap pengembangan, Pak. apa yang dikembangkan? Kalau ini lebih kepada tampilan codingnya, Pak. Blok codingnya. Oh. Iya. Enggak ada teorinya ya? Itu ada. Gitu. Hmm. Kok senengnya kowe jenengan kok ngasih literatur satu satu ngono ya? Enggak dua atau tiga sekali-kali ngono. Iya, Pak. Nanti saya revisi kembali. Hmm. Terus mm, Isi wawancara dengan pakar. validat. Oh, pakar pakar ahli. Di, Terus di luar dosen. Untuk respondennya kalau saya dari Prof. Asman hanya ditampilkan seperti ini, Pak. oh, seorang dosen PKS. Iya. Ini bener iki dosen Dia Bayangkara bener. om saya, Pak. Nggih. Sragen lho sing Sragen sapa iki? Ini Budi. kakak tingkat saya di UNES dulu, Pak. Oh, Kalau ini yang dua guru di SD saya, dan yang responden 5 itu teman saya. oke. Nah, nih Pak Azari papernya disebutno dosen daerah ndi ngono. Nggih, Pak. Ada dari luar negeri kalau tidak salah. Hmm. Berapa negara? Kalau Prof. Azhari itu apa ya, respondennya ada 5, tapi tidak ada yang pendidik sih, Pak. Jadi hanya validator yang dari dosen gitu, Pak. Kalau negaranya mungkin Berapa? Ah, lebih dari 2 negara. oh, ini kok luar, luar negeri dari Sragen, ini negara Sragen ini. Oke, Pak. Apa-apa lah. Oke, oke, yo. Next. Oh, ini tabel pertanyaannya, Pak. Tapi ini secara umum saja. Karena kalau masing-masing responden ditulis apa enggak, apa tidak terlalu banyak gitu, Pak. Ya disingkat garis besarnya apa? Iya. Itu direduksi namanya. Oke, Pak. Inti-intinya saja. Bisa juga respondennya ada 5 misalkan ya. Itu satu, dua, tiga itu hampir sama respondennya. Itu kan berarti kamu membuat kalimat narasi yang satu, dua, tiga itu seperti ini gitu. Tidak harus satu-satu kayak gitu. Oke. Atau ada yang satu yang menarik,
Jawabannya satu, nggak apa-apa. Jadi kan memang namanya kualitatif itu memang punyanya wawancara itu kualitatif. Jadi subjektivitas itu pasti ada dari peneliti. Baik, Pak. Berarti ini murni dari pandangan pakar ya, Pak, tidak disimpulkan oleh peneliti lagi. Ya disimpulkan lah, Anda. Tetap disimpulkan ya, mau pakar, nak pakar ngomong kan wakil banget itu kan buat simpulno toh. Iya. Artinya bahwa dari pakarnya ada misalnya ada tiga gitu ya, atau ada lima itu salah satu atau dua atau tiga itu intinya sama ngomongnya. Nah, ini kan berarti Anda simpulkan kayak gitu loh. Baik, Pak. Eh, misalnya ada wawancara yang terkait dengan hasil wawancaranya itu menjawab tentang kontennya ini ada ya. Materi ya, Pak. Konten konten materi terkait dengan budaya itu jadi semacam data itu sangat penting kalau nanti dibuat jurnal internasional itu orang luar negeri itu pengen tahu ucapannya wong Indonesia itu terkait dengan budayanya kayak gitu menurut maksudnya. Nggih, Pak. Kurang lebih nggih untuk materi itu hanya seperti ini, Pak. Kayak apakah grafik dari media? Ya, kurang lebihnya operasionalnya sih, Pak. Berarti ini ditambahkan. Ya ada sedikit materi yang agak berbobot kontennya misalkan membahas tentang keragaman budayanya itu Indonesia itu kenapa daerah ini menggunakan ini, daerah ini menggunakan itu kan nanti kalau dibaca orang luar negeri itu kan menjadi daya tarik yang berbeda dari artikel-artikel sebelumnya kayak gitu. Baik, Pak. Selain operasional dari eh, apa tanggapan pakar. Baik, Pak. Oke, lanjut. Diskusi, Pak. Oh, pembahasan ora diskusi apa ya wis apa. Paragraf pertama secara umum. Kemudian Ah, paragraf selanjutnya itu membahas pada tiap-tiap itu, Pak. Sintaks ADDI. Ya. oh, Hmm. Jadi ini tahap pertama ada analyze, kedua desain, tiga pengembangan, development, implementation, dan evaluasinya. Ya, oke. Nah, ini yang di discussionnya ini yang penting banget ada unsur tadi yang saya katakan tadi, Mbak. Ada semacam ke kamu menjelaskan keunikan media scratch kamu itu lokalitasnya itu budayanya apa kayak gitu loh maksudnya. baik, Pak. Mm-mm. Oke, wes daftar pustaka wes ya. Ya, Pak. Nanti dibenahi ditambahi ya. Di Iya, internasional internasional jurnal itu kalau bisa Indonesia itu sedikit ya. Kalau mau ke jurnal internasional ya mungkin 70% ya itu jurnalnya jurnal internasional. baik, Pak. Oke, kita targetnya jadinya kapan, Mbak? Paper ini Minggu depan, Pak. minggu depan ya.
Oke. Minggu depan coba perhatikan kata kata tulisnya ya sebelum sebelum di bahasa Inggris kan itu Anda harus melihat lagi, meneliti lagi, mencermati lagi kata-kata yang ada di situ ya, SPOK-nya betul ya, terus baru bisa ditranslate. Oke, Pak. Oke, terima kasih Mbak Putri. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Mohon izin stop share. Terima kasih. Yang lain? Yang lain mana? Yang lain? Ada? Masa Mbak Putri tak iki? Nah, Mbak Putri tak mending Mbak Putri takon ketemu aku kuliah bareng ngono karo aku wis bar ngono gak ono liyane. Oh, yang lain mana? Yang iki liyane padha ngantuk kabeh iki. Udah turu. Dengarkan Pak, belajar ini Pak. Dengarkan belajar. Oke, Pak, ada yang lain loh, Pak. mau Iya, bertanya Pak. iya, iya, ya, silakan. Itu berarti tadi kan ada eh, di Mbak Putri kalau bisa ciri khas begitu ya Pak. Seperti Oh. kearifan lokal begitu ya Pak yang ditonjolkan biar Ya, dibaca karena oleh negeri karena begitu. punyanya Mbak Putri kan materinya itu loh, materinya kan budaya toh. Oke. Heeh. Materinya budaya. Jenengan materinya apa? Saya tentang itu Pak, simbol-simbol Pancasila Pak, kelas 2. Oh, simbol-simbol Pancasila berarti ditampilkan keunikan eh, simbol-simbol Pancasila di Indonesia dibanding dengan negara yang lain. Intinya itu bahwa kita punya ciri khas gitu loh ya pada materinya itu. Nasionalismenya seperti apa ya. Terus simbol-simbol Pancasila. Kenapa bintang, padi dan kapas, beringin dan lain sebagainya itu secara filosofisnya sedikit aja itu seperti apa kayak gitu. Dikasih narasi gitu ya Pak, Iya. gambar-gambarnya. Mm-mm. Jadi orang akan melihat, mereview papernya jenengan-jenengan itu ada keunikan. Artinya orang luar itu nanti dapat ilmu, dapat informasi, dapat kabar, dapat data, keunikan yang ada di Indonesia terkait dengan di materi Simbol-simbol. SD-nya. Oke. Jadi Seperti itu. scratch saya itu sederhana Pak, tidak seperti Mbak Putri karena memang untuk kelas 2 SD Pak. Jadi lebih simpel Pak. Kayak simbol itu kan tidak hanya bentuk. Kenapa pemilihan warna? Supaya apa warna Anda gunakan itu? Kenapa warna ini? Oh, supaya untuk menarik perhatian siswa anak. Karena pada usia seperti itu anak lebih suka warna-warna yang cerah. Hmm. Terus seperti itu kan alasan sebagai narasi di hasil dan pembahasan. Iya Pak. Dan saya konfirmasi Lagi, lagi deh Pak, untuk gambarnya itu nanti per slide dikasih narasi, ngoten nggih. ya,
kalau slide-nya banyak, tidak harus, misalnya itu katanya Mbak Putri 50 ya, jangan 50. Tapi yang slide itu yang menurut jenengan menarik. Nah, karena slide itu menarik, Anda bisa ngomong. Nah, berarti tidak semua slide itu. Oke. Pilih salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat untuk ditampilkan sebagai representasi keterwakilan dari hasil storyboardnya itu seperti apa, hasilnya itu seperti apa, tampilannya seperti apa. Nah, itu menjadi ciri khasnya, scratch-nya Anda itu kuat di situ. Oke, Pak. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Yang selain Mbak Putri yang sudah selesai ada papernya. Bu Penny, wis tekan di Bu Penny iki. Biasanya Bu Penny sing penjaga gawang kok. Enggak. Masih di jalan, Oh, Pak. oh ya wes ya wes. Nggih. Kondangan Bu. Nggih, Pak. Oh, kondangan apa? Sunatan apa? Kan Boten, Pak. Ada keperluan ini. keperluan ya. Keperluan ibu negara ya. Beda, nggak apa-apa. Oke, saya kira itu ya. Ora ono sing takon. Oke, terima kasih nggih, Bapak Ibu. Yang lain di progres ya. Ojo jadi pengamat aja ini. Oke, Pak. Ini belajar kok, Pak. Diam tapi belajar kok, Pak. Tak kira Tetap diam tapi tetap turu menyimak, Pak, kok. ini. Ya. Boten, Tetap Pak. Iya. tetap menyimak. Dia mengenai Tambah bingung. Ya aja bingung-bingung Pak. Masalahnya iki aku nak ngajar ki ono ngajar tapi liyane meneng itu kan sing bingung ki sing ngajar, Pak ya. Iki masih aku turu, awak wis ngorok, awak wis tekandi. Aku Tetap jadi bingung masalah aja off cam bareng aku ya off cam. Aku masalahnya kalau saya kan off cam karena saya ngomong, tapi iya, Pak. jenengan wis ora ngomong off cam jadi lagi masak apa lagi bau-bau apa Eh, lagi apa ya kira arti ngono tetap lho tetap maksudnya. menyimak, Pak. Tetap tetap on air nih. Iya menulis kok, Pak. tapi kan Menulis, Pak. Menulis, Pak. Malam ini izin off cam sekali, Pak. Saya, Pak. ya Pak Pol. Maksudnya ki off cam itu boleh tapi interaktif gitu loh maksudnya. Nggih. Eh, Jadi ora saya yang ngomong terus, tadi saya tanya Mbak Putri terus, liyane iki off cam tapi ora ono suarane krik 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 terus ngono lho maksudnya. Gitu ya, nggih. Terima kasih nggih. Saya akhiri nggih. Nggih. Terima kasih. Nggih, Mudah-mudahan Pak. Nggih, Bapak Ibu Pak. sehat. Kasih, Pak. Eh, mudah-mudahan Bapak Ibu mudeng apa sing diomongno, aku ya ora mudeng apa sing tak omongno ya toh. Oke, terima kasih. Saya akhiri nggih. Wassalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.